Dalam cerita wayang Jawa, tokoh Punakawan terdiri dari 4 karakter utama, yaitu Semar, Garèn, Petruk, dan Bagong. Mereka adalah karakter yang sering muncul sebagai pendamping para ksatria dan memainkan peran penting dalam memberikan nasihat serta humor. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai masing-masing tokoh. 4 tokoh Punakawan di cerita wayang Jawa, Semar, Garèn, Petruk, Bagong adalah filosofi di kehidupan kita. Dalam cerita wayang Jawa, terdapat tokoh protagonis yang dinamakan Punakawan. Punakawan terdiri dari 4 tokoh yang visualnya diwujudkan dalam bentuk yang unik dan lucu. Adapun keempat tokoh Punakawan tersebut yaitu Semar, Garèn, Petruk, dan Bagong. Dikutip dari jurnal yang berjudul Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Karakter Wayang, Punakawan berasal dari kata puna dan kawan. Puna berarti susah, sedangkan kawan berarti kanca, preman atau saudara. Jadi arti Punakawan dapat diterjemahkan sebagai teman atau saudara di kala susah. Dalam penafsiran lain, puna bisa juga disebut pana yang berarti terang, sedangkan kawan berarti teman atau saudara. Jadi penafsiran lain dari arti kata Punakawan adalah teman atau saudara yang mengajak ke jalan yang terang. Jika digabungkan maka arti dari tokoh Semar, Garèn, Petruk, dan Bagong adalah bergegaslah memperoleh kebaikan, tinggalkan semua keburukan. Visualisasi tokoh Punakawan dalam dunia pewayangan memiliki bentuk tubuh yang beraneka ragam, tetapi secara keseluruhan memiliki kesamaan, yaitu sifat kelucuan yang mengundang tawa. Punakawan merupakan tokoh multiperan yang dapat menjadi penasihat, penghibur, kritikus, penyampai kebenaran, kebajikan, dan penganjur keutamaan. Berikut ini penjelasan mengenai masing-masing tokoh Punakawan. Tokoh Punakawan yang pertama adalah Semar. Semar berasal dari kata samara yang artinya bergegas. Semar merupakan pusat dari Punakawan dan juga asal-usul dari keseluruhan Punakawan. Semar disegani oleh kawan maupun lawan. Semar menjadi tokoh yang dihormati, namun tetap rendah hati, tidak sombong, jujur, dan tetap mengasihi sesama. Semar memiliki banyak kelebihan, tetapi tidak lupa diri karena kelebihan yang dimiliki. Semar digambarkan memiliki kuncung putih di kepala yang diartikan sebagai simbol dan pikiran. Semar juga memiliki hidung yang membulat dan kecil, tapi tidak pesek. Badan Semar berbentuk bulat dan gemuk, wajah yang bulat, mata kecil, tangan kanan menunjuk, tangan kiri mengepal, dan kaki yang pendek. Posisinya agak terbuka dengan dagu menjorok ke depan atau nyaduk. Semar menggunakan perhiasan giwang lombok aban, galang geligir, sabuk dawala, pocong dagelan, dengan motif poleng. Filosofi Semar yaitu jari telunjuk seolah menuding, melambangkan karsa atau keinginan yang kuat untuk menciptakan sesuatu. Dot mata yang menyipit juga melambangkan ketelitian dan keseriusan dalam menciptakan. Yang kedua yaitu Garèn. Nama Garèn berasal dari kata Nala Hoirun yang berarti memperoleh kebaikan. Nala Garèn adalah seorang yang tak pandai bicara. Karakter yang disimbolkan adalah cacat di kaki yang menggambarkan manusia harus berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Tangan yang cacat menggambarkan manusia bisa berusaha tetapi Tuhan yang menentukan hasil akhirnya. Mata yang cacat menunjukkan manusia harus memahami realitas kehidupan. Garèn memiliki sifat penuh toleransi, suka menolong, rajin bekerja dan jauh dari watak aji mumpung. Ciri-ciri spesifik lainnya dari Garèn adalah rambutnya yang dikunci, hidung serti terong gelatik atau mirip terong kecil, mulut meseng atau senyum dengan dagu sempit. Filosofi Nala Garèn melambangkan cipta, yaitu pikiran, rasio, dan nalar. Punakawan yang ketiga bernama Petruk. Petruk berasal dari kata fatruk yang artinya tinggalkanlah. Petruk adalah anak kedua Semar. Tokoh Petruk digambarkan dengan bentuk hidung panjang yang menyimbolkan pemikiran harus panjang. Dalam menjalani hidup manusia harus berpikir panjang atau tidak gerusa-gerusu dan sabar. Bila tidak berpikir panjang, biasanya akan mengalami penyesalan di akhir.
Petruk memiliki ciri fisik berbadan besar dan tinggi, kepala besar, bahu lebar, mata terbuka dan jernih, telinga besar, mulut tertawa, dada lebar, perut tebal, tangan panjang, dan kaki yang panjang. Penggambaran fisik yang serba berlebih ini memiliki makna bahwa tokoh ini suka menolong dan selalu memberi kasih sayang terhadap sesama. Tokoh Petruk menggunakan kalung genta, menggunakan dawala sutra, gelang dagelan, atau gelang dinggan dengan ikal kecil di atasnya. Filosofi Petruk yaitu dari kegagalan menciptakan Gareng, lahirlah Petruk, dengan tangan dan kaki yang panjang, tubuh tinggi langsing, hidung mancung, wujud dari cipta, yang kemudian diberi rasa, sehingga terlihat lebih indah, dengan begitu banyak kelebihan. Punakawan terakhir adalah Bagong. Bagong berasal dari kata Albaghoya. Bagong adalah tokoh yang diciptakan dari bayangan Semar. Bagong bertubuh tambun gemuk seperti halnya Semar. Bagong berkarakter suka bercanda bahkan saat menghadapi persoalan yang teramat serius serta memiliki sifat lancang dan suka berlagak bodoh. Karakter yang disimbolkan dari bentuk Bagong adalah manusia harus sederhana, sabar, dan tidak terlalu kagum pada kehidupan di dunia. Penggambaran fisik dari tokoh Bagong melambangkan bahwa seseorang harus memiliki hati yang bahagia, hati yang hidup, dinamis, dan optimis. Bagong memiliki ciri-ciri tubuh bulat, mata meleleng atau peleleng, hidung sunting atau nenglik, mulut doble atau dower, bibir bawah yang tebal dan terlipat ke bawah dengan dagu goleng bersusun. Pada bagian tengah antara bibir atas dan bawah, terdapat sebuah gigi. Bagong menggunakan kalung gobok dan juga gelang dagelan. Filosofi Bagong yaitu anak ketiga Semar yang merupakan wujud dari karya. Dialah yang dianggap sebagai manusia yang sesungguhnya. Walau Petruk lengkap dengan keindahan dan kesempurnaan, tapi Bagonglah yang dianggap sebagai manusia yang utuh, karena dia memiliki kekurangan. Itulah tokoh-tokoh Punakawan yang penuh dengan filosofi kehidupan. Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong, seperti yang dijelaskan di atas, sebenarnya merupakan perwujudan dari sifat dan watak manusia. Semar melambangkan karsa, yang artinya kehendak atau niat. Gareng melambangkan cipta, yaitu pikiran, rasio, dan nalar. Petruk melambangkan perasaan, dan Bagong melambangkan karya, yaitu usaha, perilaku, dan perbuatan. Apabila keempat tokoh tersebut disatukan, maka akan menjadi karsa, cipta, karya, rasa, dan budi pekerti yang disertai karya, atau daya yang akan menjadi budidaya, atau bersatunya budaya masyarakat yang dinamakan kebudayaan. Terima kasih mendengarkan penjelasan mengenai tokoh-tokoh Punakawan. Pengetahuan ini tidak hanya memperkaya wawasan tentang budaya Jawa, tetapi juga memberikan inspirasi mengenai nilai-nilai kehidupan yang diwakili oleh Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong, filosofi karsa, cipta, rasa, dan karya yang diusung oleh keempat tokoh ini menjadi pelajaran berharga yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kearifan lokal ini terus dilestarikan dan menginspirasi generasi mendatang. Terima kasih.